Rumah tangga memang Tuhan yang dirikan karena inisiatifnya berasal daripada Tuhan. Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan. Dan melalui Adam dan Hawa itu saudara dan saya ada saat ini. Karena lembaga keluarga itu Tuhan yang dirikan. Maka saya percaya Tuhan juga bertanggung jawab untuk lembaga itu. Ketika saudara dan istrimu atau saudara dan suamimu, saudara dan pasanganmu, ketika maju ke depan, berlutut, gembala hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian mengelurkan tangannya, memberkati Anda. Sejak saat itu Anda sah sebagai suami istri. Dan sejak saat itu Anda dan saya sebagai orang-orang yang menikah, kita menjadi orang-orang yang siap dijaga oleh Tuhan. Shalom God Lovers, sedang berjumpa kembali dalam program Raising God malam hari ini. Bersama Diaspora TV setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini. Mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan Bapa di dalam sorga. Setelah sepanjang hari kami melakukan semua aktivitas kami, Tuhan bawa kami lagi ke rumah yang Tuhan beri kepada kami. Rumah yang Tuhan membentuk kami masing-masing. Rumah di mana kami menikmati semua keindahan yang indah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, tolong kami semua malam hari ini supaya firman Tuhan menyegarkan, firman Tuhan menolong, firman Tuhan menjawab, firman Tuhan membuat kami beristirahat dengan tenang di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. God lovers, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rumah tangga memang Tuhan yang dirikan karena inisiatifnya berasal daripada Tuhan. Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan. Dan melalui Adam dan Hawa itu saudara dan saya ada saat ini. Karena lembaga keluarga itu Tuhan yang dirikan. Maka saya percaya Tuhan juga bertanggung jawab untuk lembaga itu. Ketika saudara dan istrimu atau saudara dan suamimu, saudara dan pasanganmu, ketika maju ke depan, berlutut, gembala hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian mengelurkan tangannya, memberkati Anda. Sejak saat itu Anda sah sebagai suami istri. Dan sejak saat itu Anda dan saya sebagai orang-orang yang menikah, kita menjadi orang-orang yang siap dijaga oleh Tuhan. Bicara tentang keluarga pasti tidak gampang, tidak mudah. Bicara tentang keluarga pasti banyak tantangannya. Bicara tentang keluarga ada suka dukanya. Tetapi Tuhan sangat melarang untuk kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi kemudian sebagai suami istri menjauhkan diri satu dengan yang lain.
Waktu kita berkeluarga, kita berkomitmen saudara-saudara yang terkasih, untuk hanya maut saja yang memisahkan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tinggal bersama-sama dengan seseorang, suami kita kah, istri kita kah, maka saya percaya ada banyak penyesuaian yang terjadi. Banyak hal-hal yang menegangkan. Kenapa saudara yang terkasih? Kadang-kadang kita bisa berbeda suku. Kita menikah. Dan kita hidup bersama-sama dalam satu rumah. Itu tidak gampang. Bahkan ada yang satu suku pun tidak gampang, saudara yang terkasih. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau kita terus membiarkan Tuhan yang menolong kita, kita terus membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, maka dalam penyesuaian tiap-tiap hari itu, sesuatu yang tadinya begitu berbeda, sesuatu yang tadinya begitu sulit, kita akan melihat ternyata indah sekali. Kalau kita membiarkan hidup kita sebagai keluarga dijaga, ditopang, diarahkan, dibimbing oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara membaca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 sebenarnya itu ayatnya. Ini merupakan sebuah peristiwa yang menarik saudara yang terkasih di sebuah kampung di daerah Kana. Ada pesta perkawinan, ada ibu Yesus yang datang, ada Yesus dan murid-murid juga datang ke sana. Jadi Yesus itu kehidupan sosialnya juga jalan dengan baik. Saudara dan saya tinggal di negeri ini, Indonesia yang kita kasihi. Kehidupan sosialmu juga harus jalan dengan baik. Kalau Anda bertetangga, jangan sampai tidak kenal tetangga. Kita harus kenal tetangga kita. Karena sebagai orang percaya, kita juga harus punya kehidupan sosial yang baik. Dan saudara yang paling dekat itu adalah tetangga, saudara. Saya masih ingat dulu saya tiba-tiba sakit. Yang membawa saya ke rumah sakit adalah tetangga saya. Karena itu kehidupan sosial kita harus baik. Nah ketika murid-murid ada di sana, ketika ibu Yesus juga ada di sana. Lagi sedang berpesta, pengantin dengan teman-temannya datang, barangkali ada keluarga-keluarga mereka datang, ada orang-orang berkumpul, ada para undangan, mungkin ada orang-orang yang terhormat di kampung itu datang. Tapi tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang sangat tidak mereka harapkan terjadi. Kehabisan anggur. Mungkin keluarga ini, saudara yang terkasih, mereka termasuk keluarga yang dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Artinya orang-orang mengenal mereka sebagai keluarga yang baik, yang punya pengaruh sehingga ada banyak orang datang. Tapi persoalannya anggur habis, saudara. Persoalannya anggur habis. Dan itu sebuah kebutuhan di dalam sebuah pesta yang gak boleh habis, saudara-saudara yang terkasih. Kepanikan terjadi. Ada bayang-bayang rasa malu yang besar sedang menanti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ibu Yesus juga mendengarkan. Dan dia tahu bagaimana akibatnya nanti kalau tidak ditolong. Dia tahu bagaimana orang akan memperguncingkan hal ini. Masa sudah tahu banyak orang datang tidak menyiapkan anggur yang cukup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami hal yang demikian. Ada hal-hal yang dalam hidup kita yang kita tiba-tiba mengalaminya. Kaget tapi tidak tahu mau buat apa. Tapi kita bersyukur ada ibu Yesus yang kemudian lapor sama Yesus dan bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Tidak tahu lagi mau buat apa. Ada bayang-bayang rasa malu yang besar yang sedang menanti keluarga ini di depan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau saudara membaca di peristiwa ini waktu Yesus melapor. Maksud saya waktu ibu Yesus melapor kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih. Dia bilang begini kepada ibunya. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Jadi
Sepertinya Yesus juga tidak mau tolong. Namun yang luar biasa, ibunya Yesus bilang begini sama orang-orang di situ. Sama pelayan-pelayan di situ. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang akan dia katakan. Menarik saudara yang terkasih. Saya tahu ada banyak ibu-ibu yang beriman di dalam pelayanan. Karena saya keliling kemana-mana dan saya berjumpa di dalam gereja, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Hampir lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Di banyak gereja ada ibadah ibu-ibu, tapi jarang ada ibadah bapak-bapak. Itu menunjukkan bahwa ibu-ibu punya peranan penting dalam membangun iman keluarga kita, membangun iman gereja kita, membangun iman bangsa kita. Masih ingat seorang wanita di kota Sikar, yang ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur, dia pulang dan dia beritakan tentang Yesus yang sudah mengatakan hal-hal yang luar biasa kepada dia. Dan hampir seluruh kota Sikar percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, akhirnya Yesus suruh menyuruh mereka mengisi tempayan dengan air. Saudara yang terkasih, semuanya penuh. Lalu kemudian bawa kepada pemimpin pesta itu. Ini air, dan saya percaya bahwa pelayan-pelayan itu akan bingung. Ini air biasa dibandingkan dengan anggur yang tadi itu. Tapi begitu pemimpin pestanya, saudara-saudara yang terkasih, mencicipi, oh anggurnya rasanya sama baik persis dengan anggur yang sudah habis itu. Saudara, kenapa demikian? Karena Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita sebagai keluarga. Membuat pemimpin pesta itu heran dan berkata, biasanya orang menyajikan anggur yang baik dulu, lalu kalau sudah habis diberikan yang kurang baik. Tapi kenapa pesta di tempat ini anggur dari awal sampai akhir itu bagus terus, baik terus? Yesus memberkati kita bukan berkat yang asal-asalan, tapi berkat yang terbaik. Ini yang selalu menggugah saya untuk beri yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang harus menggugah setiap kita supaya beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan asal-asalan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya kadang-kadang suka himbau hal-hal yang praktis, yang sederhana seperti ini. Kalau Anda makan siang, Anda bisa habiskan uang 50.000, lalu Anda kasih persembahan 10.000. Menurut saya Anda merendahkan Tuhan. Dia harus mendapat yang terbaik dari kita juga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah pasti menjaga keluarga kita. Sudah pasti. Karena Dia yang membentuk, Dia pasti memproteksi, Dia pasti menjaga. Bukankah ketika COVID-19 hampir 3 tahun, kita semua dalam pergumulan yang luar biasa. Saya punya pelayanan yang sudah dikasih 1 tahun sebelumnya, di cancel semua, saudara yang terkasih. Karena memang tidak ada ibadah di gereja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan bekerja secara ajaib. Satu kali saya dapat telepon dari seorang ibu, lalu dia bilang, Pak, saya belum kenal Bapak, tapi nama Bapak ada di list kami. Dan kami akan memberkati Bapak. Sampai sekarang saya nggak tahu ibu itu siapa. Nggak punya bayangan karena memang belum pernah ketemu. Tapi ini sekali lagi yang membuktikan bahwa Tuhan pasti menjaga yang namanya keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Anda orang yang khawatir di awal karena berkata, saya biayai diri saya aja susah, apalagi dengan calon istri, calon suami saya. Mungkin lebih sulit lagi. Tapi saya mau berkata, ketika Anda memulai berkomitmen membangun keluarga, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara. Setia kepada Dia. Terus bekerja keras, giat dalam pelayanan, giat dalam membaca firman Tuhan, giat dalam doa. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Keluarga kita pasti dijaga oleh Dia. Karena Tuhan yang membentuk lembaga yang pertama yang namanya keluarga. Maka Tuhan juga yang akan memelihara keluarga kita. Apapun situasi dan kondisinya, jangan pernah lari dari Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu kepada Dia. Karena hidup saudara, hidup saya sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dimulai oleh Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kita adalah keturunan-keturunan yang Tuhan beri. Yang mereka juga pasti
dijaga, diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, setelah Anda pulang kerja malam hari ini, sebelum Anda beristirahat, mari renungkanlah firman Tuhan ini. Lalu ucapkan syukurmu kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Mungkin Anda sudah berkeluarga 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 10 tahun, baru kemarin barangkali. Yakinkan dirimu dan keluargamu bahwa keluarga kita dibentuk dan karena itu pasti dijaga oleh Tuhan Yesus sendiri. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan bentuk dan Tuhan pelihara. Kami berdoa situasi-situasi kadang-kadang yang timbul di sekitar kami membuat kami sulit dalam pergumulan dan ada hal-hal yang kami sulit untuk jawab. Tapi bukankah perkawinan di Kana juga adalah sesuatu yang bisa membuat keluarga ini menjadi malu. Tapi ada Yesus di sana dan Yesus membuat sesuatu yang luar biasa menjadi kesaksian. Kalau Yesus yang memberkati, maka dia selalu memberikan yang terbaik. Ampuni kami. Kalau selama ini kami berikan sisa-sisa, waktu kami yang sisa, persembahan kami yang sisa-sisa. Kami mau Tuhan mulai hari ini, kami memberikan kepada Engkau juga yang terbaik. Karena itu yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu istirahat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau memberingkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku